Halo semua, selamat datang di Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang imut-imut dan cantik-cantik yang terus berseliweran di FYP ku. Ya, kalau teman-teman juga main sosmed tentu pernah lihat kue yang satu ini ya. Ini adalah Thailand mini cake yang lagi viral. Gak heran sih kue ini viral karena memang rasanya enak dan tampilannya pun juga cantik. Dan untuk yang aku buat kali ini, aku menggunakan base cake yang simple aja, ekonomis hanya 4 telur, dan adonannya pun fleksibel, bisa dikukus ataupun di oven. Untuk modal bahan bakunya sendiri nggak sampai 2000-an per slice, jadi bakal cocok banget buat teman-teman yang ingin jualan. Jadi yuk kita simak cara buatnya bareng-bareng. Pertama untuk base cake-nya, di sini aku pakai 4 butir telur. Lalu masukkan 220 gram gula, 1 sendok teh cake emulsifier, di sini aku pakai SP, teman-teman juga bisa pakai TBM atau Ovalet. Lanjut di mixer dengan kecepatan tinggi hingga kental berjejak ya. Untuk mendapatkan adonan yang mengembang dan kental, teman-teman harus cek cake emulsifier yang digunakan. Pastikan masih segar dan belum expired. Selain itu, gunakan telur berkualitas baik yang masih fresh. Aku pakai ukuran yang sedang ya. Selanjutnya, masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang. Dan untuk tepung terigu serta bahan-bahan keringnya, di sini aku ayak semua biar lebih mudah tercampur rata dan gak bergerindil. Aku tadi juga masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh baking powder. Dan saranku untuk adonan yang mengantri saat mengukus atau memanggang, wajib untuk menggunakan baking powder double acting agar dapat mengembang dengan baik walaupun adonannya mengantri di suhu ruang. Selanjutnya ini tinggal aduk rata dengan mixer kecepatan rendah sambil dimasukkan susu cair secara bertahap. Untuk susu cairnya teman-teman bisa menggunakan susu UHT full cream atau jika lebih ingin ekonomis teman-teman bisa menggunakan 1 saset susu bubuk. Bisa juga menggunakan 1 saset kental manis yang dilarutkan pada air hingga volumenya 220 ml. Nah, ini sudah sesi terakhir ya, masukin susunya, aduk rata semuanya, pastikan semua susunya sudah tercampur rata. Setelah semuanya sudah tercampur rata seperti ini bisa kita angkat mixernya, lanjut bisa kita masukkan 180 ml minyak sayur. Di sini aku menggunakan minyak sayur biasa, teman-teman juga bisa menggunakan minyak nabati lainnya. Yang penting tidak berbau atau berwarna yang mengganggu pada adonan. Selanjutnya diaduk rata dengan metode lipat atau aduk balik seperti ini hingga tercampur rata semuanya. Pastikan semua cairan dan minyaknya sudah tercampur rata biar nggak bantet kuenya. Selanjutnya adonan aku bagi dua sama rata. Untuk berat per adonannya itu sekitar 550 gram, tapi lebih baik ditimbang lagi ya. Dan untuk adonan yang pertama, di sini aku beri 20 gram coklat bubuk. Untuk coklat bubuknya sendiri wajib diayak ya teman-teman, agar lebih mudah tercampur rata. Selanjutnya ini tinggal diaduk dengan spatula hingga semuanya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata seperti ini, masukkan juga 1 sendok teh pasta coklat. Ini sebenarnya opsional, tapi dengan menambahkan si pasta ini, maka warna kue kita akan lebih cantik dan aromanya lebih naik lagi. Aduk rata semuanya dengan spatula, dan setelah ini akan aku olah adonan yang selanjutnya. Untuk adonan yang kedua, aku beri pasta orange. Teman-teman juga bisa menggunakan pasta vanila atau pasta apapun sesuai dengan selera masing-masing. Tapi maaf pas masukin pastanya ternyata nggak ke-record, jadi langsung aja kita bisa kukus kuenya. Pastikan kukusan sudah dipanaskan dan sudah benar-benar panas seperti ini. Lalu kukus selama 20-25 menit dengan api sedang cenderung kecil. Bagi teman-teman yang menggunakan kukusan dengan tutup datar, pastikan mengcover tutupnya dulu dengan kain agar air tidak menetes. Sambil menunggu yang orange selesai, kita masukkan adonan coklat ke loyang 22 x 22 cm yang sudah diberi baking paper. Nah, selain dikukus, cake ini juga bisa dipanggang dengan suhu 160-170 derajat Celcius selama 30 menit. Sesuaikan kembali suhu dan waktunya dengan oven masing-masing ya. Jika dites tusuk, kue sudah tidak basah lagi, bisa kita angkat dan gantian kita akan mengukus si adonan coklatnya. Oh ya, hampir untuk semua cake ketika memanggang atau mengukus, wajib kukusan atau panggangannya itu dipanaskan dulu ya. Panaskan sekitar 10-15 menit sebelumnya, hingga kukusan atau panggangan yang kita gunakan benar-benar panas. Suhunya sesuai dengan rekomendasi untuk memanggang atau mengukus kuenya. Setelah cake-nya turun suhunya, lanjut bisa dikeluarkan dari loyangnya. Oh ya, bagi teman-teman yang penasaran juga gimana hasilnya untuk cake yang dipanggang, bisa cek videonya pada video sebelum ini ya. Nah, ini semua cake-nya sudah siap disusun dan kita dekor.
Jadi step yang pertama, di sini aku beri buttercream seperti ini. Setelah buttercreamnya rata, kita bagi dua kuenya. Setelah itu kue bisa ditumpuk seperti ini. Angkat lalu tumpuk kuenya secara perlahan-lahan agar kue tetap bagus ya tampilannya. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk cake yang coklat. Oh ya, sebenarnya tampilan cake Thailand ini tuh ada dua ya, ada yang versi layer seperti punyaku ini, ada yang versi tanpa layer. Nah, kalau teman-teman ingin membuat versi tanpa layer, bisa menggunakan loyang yang lebih kecil. Di sini aku merekomendasikan menggunakan loyang 18 x 18 cm. Setelah itu kue bisa dipotong-potong sesuai dengan selera. Di sini aku bagi kuenya menjadi 18 bagian sama rata dengan ukuran sekitar 3 x 3 cm. Agar cake-nya lebih stabil dan hasil potongannya lebih rapi, sebelum cake-nya dipotong, teman-teman bisa masukkan dulu di dalam kulkas kuenya agar lebih set. Tapi karena ini aku buru-buru, jadi tidak aku masukkan ke dulu dalam kulkas. Tapi memotongnya harus benar-benar hati-hati agar hasilnya rapi. Gunakan pisau yang benar-benar tajam ya. Selanjutnya kita akan bungkus kuenya satu persatu. Di sini aku pakai plastik OPP 1 layer ukuran 18 x 7 cm. Nah, plastik ini memang biasa digunakan untuk membungkus kue basah. Jadi dia memang 1 layer atau one sheet seperti ini. Ditambah di plastiknya juga sudah ada perekatnya, jadi akan mempermudah pekerjaan kita. Untuk yang ingin menggunakan plastik yang sama denganku, bisa cek linknya di link produk ya. Selanjutnya cake ini bisa kita hias sesuai dengan selera. Di sini aku menggunakan buttercream, selai stroberi, selai blueberry, dan berbagai macam buah-buahan, permen, serta coklat. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin membuat buttercream sendiri, aku sudah pernah upload resepnya ya. Nanti aku cantumkan linknya di deskripsi. Dan ini dia Thailand mini cake siap untuk disajikan. Wah, cake-nya kelihatan rapi, cantik, dan cute banget ya. Sebenarnya untuk membuat cake Thailand ini bisa menggunakan base cake apapun sesuai dengan andalan masing-masing. Tapi saranku gunakan base cake yang lembut dan moist dan dapat diberi pewarna atau pasta agar makin cantik tampilannya. Jadi yuk sekarang kita cobain kuenya. Untuk cara makannya bebas ya teman-teman, ini aku keluarin aja langsung dari plastiknya seperti ini, tampilannya akan tetap cantik kayak gini. Untuk base cake yang aku gunakan ini super lembut dan moist. Walaupun teman-teman membuat cake ini dengan cara yang dipanggang, tekstur dan rasanya itu akan tetap sama, tidak ada perbedaan yang berarti menurutku. Jadi bakal cocok banget untuk membuat cake potong kayak gini. Untuk yang nanya, bisa nggak sih minyaknya diganti dengan margarin atau mentega? Sebenarnya bisa aja, tapi menurutku dengan menggunakan minyak, cake-nya akan lebih moist. Jadi yuk cobain di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.